Halo Sobat Sehat RSCM, kita jumpa lagi. Kita nih yang hidup di kota besar, ya seringkali karena aktivitas kita cukup padat, kita seringkali lupa atau kurang mengkonsumsi minuman dan memakan makanan yang kurang sehat. Ya karena kita sibuk kerja, belajar, atau aktivitas yang lainnya, menyebabkan kita lupa untuk minum atau makan yang seadanya. Karena buru-buru, makanan yang ada kita langsung makan. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwa kalau kita kurang konsumsi air dan memakan makanan yang kurang sehat, maka kita akan bisa terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya. Mungkin kamu secara nggak sadar suka sakit pinggang ya, sakit pinggang yang sakit banget kayak ditusuk tiba-tiba ya, disertai mual atau mungkin bahkan muntah juga keringat dingin. Nanti toto sakitnya hilang sendiri dan sakitnya kadang-kadang menjalar tuh dari pinggang sampai ke bagian kelamin, kadang-kadang seperti itu sakitnya. Atau kita rasanya kencing tapi kok sakit lagi kencing, atau kencingnya kok rasanya nggak lancar, atau kalian suka misalnya kencingnya warnanya keruh, atau satunya lagi kencingnya warna merah seperti cuan daging, atau pernah kamu kencing keluar kok kayak ada pasir atau seperti batu kecil. Nah, itu semua tanda-tandanya bahwa kamu mengalami batu saluran kemih ya. Nah, itu harus kita periksa lagi. Yang batu saluran kemih ini biasanya disebabkan salah satunya adalah karena kita kurang minum. Nah, kalau kalian atau kamu mengalami gejala tersebut, kita harus waspada karena ini adalah salah satu tanda terjadinya batu saluran kemih. Ya. Apa saja sih penyebab kita menderita batu saluran kemih? Ada beberapa faktor. Yang pertama, satu, kita kurang minum atau kita sebut dengan dehidrasi. Ya, berapa banyak sih kita harus minum? Nah, secara umum rata-rata antara 2 sampai 3 liter satu hari ya. Dan juga patokan yang lainnya kadang-kadang saya minum udah banyak kok, tapi karena kita banyak berkeringat, sebenarnya minumnya juga harus lebih banyak ya. Patokan yang paling penting adalah warna urin kita. Kalau warna urin kita pekat, artinya kita kurang minum pada saat itu, jadi kita harus menambah minum kita ya. Jadi satu yang penting adalah karena kita kekurangan minum yang mengakibatkan kita dehidrasi, sehingga urin kita lebih pekat dan mudah terjadi batu. Penyebab berikutnya adalah apa yang kita makan ya. Makanan yang banyak, satu, mengandung garam jadi yang asin. Yang kedua adalah makanan yang banyak mengandung asam urat ya. Jadi ini semua makanan yang enak-enak memang ya, yang rasanya asin atau yang asam urat tuh apa? Misal contohnya jeroan, emping ya. Kadang-kadang kita diam-diam sambil nonton drama Korea, empingnya habis satu toples ya. Nah, setelah itu karena banyak nonton, nggak banyak bergerak, bisa terjadi batu. Minumnya juga kurang sehingga mudah terjadi batu. Berikutnya adalah obesitas ya, atau kegemukan ya. Kalau kita memiliki body mass index di atas 25, maka itu disebut overweight. Nah, kalau di atas 30 kita anggap obesitas. Nah, pada orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan ini, maka resiko terjadinya batu juga akan meningkat. Jadi kita harus menjaga berat badan kita supaya tidak melebihi dari yang ideal. Berikutnya adalah obat-obatan ya. Obat-obatan misalnya beberapa antibiotik atau obat anti HIV juga dapat memicu terjadinya batu. Hal lain yang dapat mencegah terjadinya batu ya adalah satu, meningkatkan asupan sitrat, karena sitrat ini mencegah terjadinya batu. Apa saja yang bisa mengandung sitrat tinggi? Salah satunya adalah jeruk atau lemon. Nah, lemon ini bisa dimakan setiap hari, boleh dicampur dengan madu atau dengan air ya. Untuk orang yang ada sakit lambung atau mah mungkin harus kita perhatikan supaya jangan terkena asam lambungnya. Tapi kalau nggak ada, bisa kita minum setiap hari. Atau misalnya jeruk itu dicampur dengan air sehingga jadi infused water itu disebutnya, itu juga bisa meningkatkan kadar sitrat dalam tubuh kita. Hal lain yang dapat mencegah terjadinya batu adalah dengan rutin melakukan olahraga. Olahraganya macam-macam, boleh kardio ataupun olahraga beban, silahkan. Tetap harus lakukan olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu merangsang otot-otot kita, termasuk otot di organ urologi. Jadi kalau ada batu, dia akan bisa dipompa keluar. Jadi batunya masih kecil, bisa langsung didorong keluar kalau otot-otot kita baik, kita olahraga dengan rutin. Ya, rutin tuh seberapa banyak sih? Paling bagus salah satunya yang mudah itu ukurannya adalah kita jalan kaki ya, rata-rata 6.000 langkah sehari. 6.000 langkah itu kurang lebih 1 jam. Ya, tergantung jalan, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Memang bisa juga dengan lari atau bisa bersepeda. Lari tapi tidak dianjurkan kalau kita memiliki
memiliki masalah dengan berat badan, takut nanti kena lututnya. Baik, Sobat Sehat RSCM, jadi kita sudah membahas sedikit tadi mengenai apa yang harus kita ketahui tentang batu saluran kemih atau batu ginjal. Ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, harus minum air yang cukup 2-3 liter. 2, harus meningkatkan konsumsi makanan mengandung sitrat seperti lemon. Yang ketiga, kita harus olahraga. Yang jangan kita lakukan, 1, konsumsi yang asin-asin, artinya jangan banyak garam. Dan juga yang kedua, jangan konsumsi yang asam uratnya tinggi seperti tadi emping, jeroan. Mungkin itu saja yang bisa saya share atau kita bagikan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan bisa melalui pandemi seperti ini kita bersama-sama. Jangan lupa protokol kesehatan dalam setiap kesempatan. Terima kasih.